yang belum kita jawab, kita masih bisa extend waktunya untuk teman-teman bisa bertanya lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum dijawab silakan ditanya kembali. Jadi kita bisa live lagi. Silakan teman-teman untuk join kembali. Ya, tadi kita udah belajar sedikit dari Coach Suripen bagaimana mengatasi tentang tadi ada stres ya, bahwa kita jangan kembali lagi ke situasi yang lama, tapi kita kembali lagi ke situasi yang baru nih. Ya, jadi kita bisa bersyukur terus bahwa tadi yang kosong berisi kita syukuri, berisi kita syukuri. Baik, ya. Nah, tadi juga kita juga belajar bahwa bagaimana sih mimpi kita bergebu-gebu. Nah, tetap kita jaga mimpi kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah mimpi kita masih penting? Bila penting, ubah strateginya untuk menghadapi masa pandemi ini. Kalau misalnya mimpi kita tidak penting lagi, maka kita harus evaluasi mimpi kita. Baik, sambil menunggu coach kita untuk kembali lagi join bersama kita, Coach Suripen kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang cukup banyak dari pertanyaannya. Karena bagi teman-teman yang bertanya di sesi ini, teman-teman akan mendapatkan door prize e-money. Ya, bagi teman-teman yang bertanya akan dipilih 2 pertanyaan terbaik versi narasumber kita dan masing-masing akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi GoPay atau GoFo, OVO atau Dana ataupun Grab Anda. Dan persembahan door prize kita pada malam hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, kita akan tanya jawab kembali. Saya akan undang Coach Suripen kita. Kita masih menunggu sebentar karena coach kita akan join bersama kita. Nah, tadi kita udah belajar juga nih. Yang pertama, bagaimana kita mengubah mindsetnya kita. Ya, jadi yang pertama yang kita harus ubah itu, baik coach kita udah bersama-sama. Saya undang dulu Coach Suripen kita. Baik. Kita kembali lagi. Oke, kita udah terkoneksi dengan Coach Suripen lagi. Baik. Yes. Tadi kita lanjutkan pertanyaan lagi, Coach. Yes. Ada pertanyaan tadi yang tadi saya sudah catat beberapa. Saya lupa namanya tadi. Adi atau Edo tadi. Jadi dia pertanyaan nih, Coach, kalau tentang sebenarnya dia tanya tentang bisnis properti marketing, apakah berubah secara masa pandemi ini secara online? Strateginya, Coach, kita ngomongin strategi. Strateginya, kalau menurut saya berubah secara online, jawabannya enggak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya namanya properti kan ujungnya harus melihat tanah, betul nggak? Melihat bangunan, melihat fisik. Nah, yang berubah adalah pendekatannya, yang berubah adalah prospectingnya, yang berubah adalah polanya. Jadi mungkin polanya, prospectingnya, baik. Mungkin sekarang yang orang-orang yang dulunya ya teman-teman, kenapa saya bilang kalau kita agak upgrade kita akan ketinggalan. Teman-teman dulunya mungkin ya golongan kakek kita, mungkin ya kalau akong kita, kakek kita masih ada, mungkin teman-teman tidak pernah tahu namanya Instagram, tidak pernah tahu namanya Zoom. Sekarang 3 bulan tiba-tiba teman-temannya, geng-gengnya tiba-tiba, kita ngopi bareng yuk. Gak bisa ngopi, kongko-kongko. Kalau ngopi pasti kongko-kongko kan, betul ya? Kongko-kongko, oke, kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol, tapi gak bisa ngopi bareng. Nah, teman-temannya ada satu aja yang bilang, lu install Zoom lah, kita nanti kongko-kongko di Zoom. Mungkin nggak? Mungkin. Akibatnya apa? Mungkin. Yang dia gak ngerti, dia gak pernah istilahnya, kalau lu mau bilang dia gaptek, dia mengerti cara join Zoom. Cara dia ngerti apa namanya webinar. Nah, teman-teman dari situ, kira-kira kalau ada kompetitor kita, ya, yang melakukan webinar, melakukan tentang studi-studi tentang properti, dan engkong kita ini, kakek kita ini yang ikut, kira-kira dia percaya gak orang itu? Apa percaya kita? Saya percaya orang itu dong, karena dia approaching-nya berbeda. Oke, setelah saya kenal Julius tawarin, Pak ada ini nih properti murah gini-gini, ujung-ujungnya apa? Ya gak mungkin kan? Oke, deal online, aku langsung transfer, gak mungkin juga kan teman-teman ya? Tetap aja harus ada namanya pertemuan. Jadi teman-teman
kalau dibilang berubah total, enggak teman-teman. Tetapi kenapa saya bilang kalau kita nggak berubah kita akan terlindas? Karena teman-teman kita yang sudah mulai duluan upgrade skill di bidang online, di bidang public speaking, dia jauh lebih bisa ngomong dari kita. Di bidang copywriting, dia jauh bisa bikin orang ngiler kalau penawaran dia. Kita akan kalah di situ. Itu kenapa saya bilang kita harus upgrade habit kita berubah. Yes, jadi sebenarnya nggak berubah. Yang berubah adalah polanya kitanya sendiri. Untuk approaching-nya ke pertanyaan yang luar biasa tadi. Jadi walaupun di masa pandemi ini untuk bisnis properti itu strateginya yang bisa kita ubah secara online. Jadi ya yang tadinya kita harus ketemu, sekarang kita bisa via call terlebih dahulu, atau kita bisa via Instagram dulu atau via Facebook dulu, kita tampilkan dulu, baru kita bisa engagement untuk prospecting gitu Coach ya. Baik. Ini ada pertanyaan satu lagi, mungkin ini sedikit menjurus juga sih tentang properti juga ini. Rame-rame dua sehat nih. Apakah jual beli lahan dan rumah ada prospeknya ke depan? Oh, pasti tetap ada dong, gitu Coach ya. Aku mau tanya sama teman saya, bisa namanya Friendly, atau teman saya yang masternya itu, saya ada satu brother yang luar biasa tuh, Ruby Herman. Itu properti, masternya properti, teman-teman boleh tanyakan langsung. Jadi jangan nanya properti sama saya ya. Saya juga bilangnya saya. Kita lagi bahas mindset pada hari ini ya. Tapi kalau saya boleh bantu jawab, apakah ada prospek? Tentu ada prospek. Kita ingat seperti tahun 98, ya 98 itu dolar begitu naik, banyak yang susah, tapi banyak yang kaya mendadak loh. Nah, yang kaya mendadak itu juga prospek kita untuk kita bisa offerkan, kita punya produk-produk properti kita nantinya. Gitu ya, Coach ya. Baik, mungkin tadi kita udah beberapa pertanyaan dari Zoo The Mind, Zoo Success The Mind, tadi ada juga pertanyaan. Juga dari tadi ada Reina Pro yang tadi bertanya mimpinya bergebu-gebu gitu ya. Luar biasa. Baik, untuk ini Coach, kita mungkin dipilih terlebih dahulu. Saya kasih kecepatan untuk teman-teman yang baru join ini karena kita masih punya waktu. Jadi teman-teman yang mau bertanya untuk mindset kita, untuk productive online sales mindset, saya bisa kasih kesempatan. Mungkin dari Coach bisa pilih satu pertanyaan terbaik terlebih dahulu yang tadi kita sudah bahas untuk mendapatkan door prize e-money kita sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda, mau OVO, mau Dana, mau Grab, atau mau GoPay, dan persembahan dari PT Gplex Property Indonesia. Silakan Coach, mungkin salah satu yang tadi Coach. Oke, teman-teman, ada lagi teman-teman. Oke, yang saya suka dengan pertanyaan yang Rena tadi, Bro. Jadi Rena Pro ya. Rena itu bagus yang karena dia mimpi kita. Bagaimana mimpinya itu menggebu-gebu lagi. Jadi awalnya menggebu-gebu, buat keadaan. Jadi dia mulai ragu nih. Bener gak sih mimpi gua ini tetap bisa gua jalanin gak? Yes, jadi buat saya itu menarik ya. Karena buat saya konsep dimana ya memang mimpi itu bisa berubah. Awalnya kita yakin, Bro. Ya kayak kita dulu, Bro. Yes, kenapa saya bilang ini menarik? Kita seperti kalau waktu kita SD, Bro. Ketika kita ditanyain, misalnya, Julius, kamu gede mau jadi apa? Kita tanpa ragu loh. Lalu kita bilangnya apa? Saya mau jadi presiden. Oke? Iya, yang mau jadi dokter gitu ya. Astronot, yes. Saya mau jadi, nah ya kan? Saya mau jadi apa gitu ya? Mau jadi profesor. Itu tanpa ada ragu. Saya mau jadi dokter, itu biasa ya. Nah, seiring waktu nih, nah ini seperti awal kita menentukan goal nih, Bro. Kita impian kita. Oke. Jadi impian itu gampang, itu gratis kan? Mimpi itu gratis kan? Mimpi lalu gratis. Ketika kita masuk SMP, masuk SMA, kita mulai mengerti bahwa ternyata hidup itu tidak cuma seperti anak kecil tadi. Terus ketika ditanya, Julius, hidup masa depan kamu mau apa sih, Julius? Mungkin gak ngomong saya mau jadi pilot, mau jadi profesor, udah mikir. Bener gak bisa kayak buat jadi profesor dulu ya? Gimana Pak? Lu kan bilang apa? Mau jadi orang sukses lah. Orang sukses? Kalau ditanya, orang sukses gambarannya apa ya gitu? Udah gak ada gambaran. Sukses lah, yang benar sukses lah.
Oke, lihat perubahannya sudah berubah ya. Nah, terus Iya. ketika kita sekolah, kita kuliah, di kuliah misalnya kita sempat mengecap akademis kuliah. Sampai kuliah selesai, kita tahu betapa sulitnya kita mencari lapangan pekerjaan. Ketika ditanya, kamu lulus kuliah mau ngapain? Tahu nggak teman-teman? 99% jawabannya, Yes. yang penting dapat kerjaan aja lah. Dapat kerjaan aja lah, jadi rendah Bener kali nggak? jadi ya. Ya, karena apa? Kita kondisi awal tuh kita nggak mikir panjang, sama seperti yang pertanyaan tadi Rena. Jadi goal kita awalnya oke nih, tapi seiring waktu kita ikut dalamin kok ternyata tidak semulus apa yang gue pikirkan ya. Nah kita berada di dalam sebuah jalan bercabang. Gue tetap jalani goal ini atau gue buang aja goal ini. Nah makanya tadi pertanyaannya adalah ketika goal kita tidak menggebu-gebu, pertanyaannya adalah benar gak tuh goal yang lu mau? Baik, baik. Kalau enggak, memang buang. Kalau memang enggak, buang. Lu bikin goal baru. Karena lu udah gak ada antusias lagi, betul gak? Kalau gak ada antusias, kita cuma wasting time kok. Gak akan dapat apa-apa juga. Baik, itu dia. Pemenang kita yang pertama untuk pertanyaan terbaik versi narasumber kita. Selamat kepada Reina Pru, ya. Untuk Reina Pru, silakan nanti DM ke saya. Nama Anda, kemudian WhatsApp Anda, dan nomor email Anda untuk email Anda untuk saya konfirmasi atas hadiah ini. Anda berhak mendapatkan sebesar e-money Rp50.000 yang akan ditransferkan melalui aplikasi terserah dari Reina, mau OVO, mau Grab, mau GoPay ataupun mau Dana, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman lagi ada satu kesempatan lagi nih bagi teman-teman yang mau bertanya dan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp50.000. Saya kasih satu kesempatan lagi. Tapi sebelumnya saya boleh tanya dulu, Coach. Untuk teman-teman nih yang di masa pandemi ini baru memulai bisnis. Nah, ini kan butuh yang namanya keberanian, mungkin butuh namanya persiapan mindsetnya apa, seperti itu. Nah, mungkin apa sih saran Coach bagi mereka yang baru mulai berbisnis baru nih? Kalau mulai berbisnis baru ya, kita lihat dulu berbisnis secara apa dulu, online apa offline. Yes, jadi kita kalau ngomong bisnis orang sudah mulai ngomong dua nih, bukan lagi kalau kita ngomong bisnis pasti orang dulu pasti ngomongnya bisnis pasti buka toko, ya kan? Buka toko. Buka toko. Bisnis ya, kalau zaman sekarang orang gue mau berbisnis nih, pertanyaan akan punya pertanyaan kedua, bisnis apa? Online apa offline? Online gitu ya. Online atau offline? Ya harus tanya terlebih dahulu. Ya kan? Kalau offline ya udah itu gak ada salah, betul, tapi kan modal gede, betul lah. Nah, terus kalau online kan berarti kalau gue gak ada duit nih, modal gue terbatas. Tetapi gue tahu, jadi ceritanya di orang ini dia berpikir bahwa gue tahu, gue tidak boleh excuse kalau gue gak punya modal untuk usaha. Wah, dia tahu dong. Tapi gue akan berusaha. Ini gak ada modal tidak akan menghalangi gue untuk tidak berusaha. Oke, berarti yang cocok adalah bisnis online. Online, dia tampak jual dia ya. Fokusnya ke bisnis online ya, karena kalau bisnis offline itu ya ada lagi master yang bisa menjawabnya. Jadi teman-teman saya kasih tahu tips dari sisi membidang saya ya. Ya, jadi kalau bicara online itu pasti pertama adalah sudah pasti ya, kita modalnya pasti jauh lebih kecil. Yes, modalnya sudah pasti lebih kecil. Modalnya lebih kecil. Ini artinya kita mau ngomongin entrepreneur loh ya. Bukan kerja sama orang, saya karyawan terus saya jualin barang-barangnya toko saya, barang-barang bos saya, itu kan karyawan ya. Oke, ini entrepreneur. Jadi pertama udah pasti modal pasti lebih kecil. Oke, terus kedua adalah kembangan gak terbatas, tergantung kita. Lu mau kembang seperti apa? Sekarang sudah banyak platform yang siap kita pakai. Teman-teman, ini menariknya. Kalau dulu Jack Ma pernah bilang, dalam internet itu sudah dimulai sejak 1995 ketika Jack Ma mulai merilis Alibaba waktu itu. Jadi sudah mulai. Jadi dia bilang 30 tahun pertama, dia bilang ya, kalau misalnya internet itu bisa berjaya, era internet, revolusi internet itu berjaya, misalnya anggap 60 tahun, anggap 50 tahun. Oke?
25 tahun pertama itu adalah orang-orang berjaya, ini adalah orang-orang yang bisa bikin program, bisa bikin Bisa bikin platform, program, ya, programmer, IT. orang-orang yang terus. Yes, ini orang-orang yang akan berjaya. Oke. Nah, ini adalah zaman ibaratnya katanya adalah zaman teknologi, zaman IT. IT ya, Data. zaman IT kita bilang. Nah, jadi kalau lu gak ada IT, kalau istilahnya kalau lu ngomong zaman-zaman dulu, gua gak ngerti internet, gua gak ngerti IT, oke, gua bisa terima, gua ngerti. Ya karena memang bukan bidang kita gitu lah. Memang bukan programmer, gua ngerti. Tetapi yes, teman-teman, kalau Anda hari ini masih merasa bahwa saya gak ngerti IT, Anda salah. Karena zaman sekarang orang IT sudah mulai, bukannya mereka gak hebat, sudah mulai tidak bisa lagi menguasai apa ya, revolusi ini. Yang kuasai revolusi ini bisa menguasai data. Sekali lagi, yang bisa menguasai data, bisa memanfaatkan semua teknologi ini dengan sempurna, dengan maksimal. Artinya apa? Julius punya kesempatan. Saya punya kesempatan. Julius kan sarjana ekonomi. Lu bisa nggak kuasai dunia Instagram? Bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Instagram semua bisa pakai kok. Semua orang bisa pakai. Baik. Betul nggak? Tergantung gimana lu memanfaatkan platform ini. Jadi sekarang makanya banyak orang training, banyak orang kasih ilmu supaya apa? Bukan lagi membikin. Benar nggak, teman-teman? Pernah nggak? Saya yakin ya kalau ada yang ketemu, tolong kasih tahu saya. Workshop membuat, misalnya ya, workshop membuat program chatting seperti Facebook. Ada nggak? Gak bakal belum ada. Pernah ada. Belum pernah. Nggak ada. Workshop membuat program sharing gambar, video seperti Instagram. Ada nggak? Gak bakal laku. Nggak ada lagi, nggak ada. Nggak laku. Belajar itu. Tetapi kalau ada workshop bilang, workshop memanfaatkan Facebook Ads dengan maksimal. Ada mau ikut gak? Wah, banyak. Kenapa? Karena tinggal pakai. Gua bikin workshop kelas internet marketing. Lu ikut gak? Pengen tahu kan marketing seperti itu? Betul gak? Jadi kita ini sekarang sudah memasuki era pemakai. Kenapa saya bilang kita rubah? Lu hanya tinggal pakai doang kok. Tinggal pakai, iya benar. Bisa gak bisa itu tergantung di mindset kamu. Kalau kamu berpikir bahwa lu itu gak bisa, lu itu adalah orang gaptek, ya lu gaptek beneran. Ingat, pikiran gak tahu mana benar. Iya, kita susah. Ya, dia gak mau lu susah. Ketika lu bilang gaptek, dia bilang, kasihan Julius gaptek. Aduh, dia pasti capek. Cepetan tidur Julius. Jangan deh. Dia lu ngantuk, dia bilang ngantuk dan lu tertidur. Gitu. Baik. Itu dia. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai bisnis baru ya, pertanyaan harus dievaluasi bisnisnya mau offline atau online seperti itu. Tapi yang direkomendasi sekarang ini kita bisa berbisnis via online, yang dimana untuk modal bisnis juga tidak terlalu besar dan banyak platform atau alat-alat yang bisa kita pakai guna untuk berbisnis secara online seperti itu ya, Coach ya. Baik, Coach. Mungkin satu pertanyaan juga nih dari teman kita ini. Dance Beta Farm. Wah, ini Dance Beta Farm. Selamat malam, bro. Yes. Coach, saya suka nggak percaya diri kalau ketemu yang lebih pinter dari saya, atau yang lebih kaya, atau yang lebih pinter pendidikannya. Nah, bagaimana caranya supaya saya mengatasi biar lebih percaya diri, Coach, menghadapi mereka, kayak gitu, Coach? Yes. Percaya diri kalau ketemu orang yang lebih pinter, yes. Ya, mungkin dia minder, Coach. Wah, dia pinter nih. Aduh, aku nggak enak gitu. Mungkin gimana, Coach? Lebih pinternya dari sisi apa dulu kita harus tahu. Oke. Lebih pinternya dari sisi apa kita lihat dulu. Lebih kayanya dari sisi apa kita tahu dulu. Karena pinter kan global ya. Oke. Contohnya gini. Julius pinter. Julius itu pinter banget. Julius itu jago jualan properti. Julius pinter dari bidang properti. Baik. Julius pintar bidang properti. Terus, apakah seorang Suri harus minder ketika ketemu Julius yang jagonya properti? Enggak juga kok. Julius jago properti, gue jago marketing. Gue jago copywriting. Apakah gue harus minder ketemu Julius? Enggak.
Jadi pertama teman-teman, kenapa kita gak bisa percaya diri? Pertama adalah tanyakan kepada diri kita, lu punya skill apa? Oke, apa nilai diri kita? Kita nilai diri kita apa? Jadi istilahnya kalau saya belajar dari mentor saya Pak Ari Sandi, yes, itu hipnoterapi. Jadi dia mengatakan bahwa citra diri lu seperti apa? Jadi teman-teman gini loh, kalau saya ngomongin simpelnya adalah simpelnya seperti ini teman-teman. Every morning Anda berdiri setelah apa namanya, setelah Anda percaya diri ya, Anda sudah mandi, sudah ganteng, terus berdiri di depan kaca. Apa yang Anda lihat? Siapa yang Anda lihat di dalam kaca itu? Di depan kaca? Ya, saya sendiri. Nah, dilihat itu siapa? Apakah orang yang percaya diri? Apakah orang yang minder? Apakah orang yang kayaknya nih madesu deh? Apakah ini adalah orang yang kayaknya wah masa depannya bagus nih? Nah, itu citra diri. Jadi first impression itu bukan apa yang dilihat orang, teman-teman. Jadi apa yang kita lihat terhadap diri kita sendiri. Yes. Jadi saya nggak percaya diri, teman-teman. Saya termasuk orang yang nggak percaya diri. Percaya nggak percaya, saya sudah bilang kan. Untuk Insta Story aja saya nggak pernah pakai. Ya dulu zaman alay-alay ya, zamannya pertama kali Insta Story. Gua mau live aja tuh deg-degan. Ya kayaknya nggak zaman kita ya, nggak kita banget kayaknya. Ya saya nggak pernah tahu. Ini ngomong nggak percaya diri, saya termasuk orang nggak percaya diri. Tetapi karena saya tahu saya nggak percaya diri, teman-teman. Tadi apa? Bro Dance ya. Bro Dance. Dan Beta Farm. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu. Jadi teman-teman, saya ingin cerita. Ketika Anda tahu Anda nggak percaya diri, intinya satu teman-teman, Anda tahu itu problem. Jadi kalau dari sisi ya, itu hanya bisa diselesaikan kalau Anda tahu masalah Anda. Saya ulang ya. Semua masalah beban hati, semua masalah entah itu namanya minta blok atau entah itu apa istilah namanya beban hati, luka batin, itu hanya bisa diselesaikan kalau Anda merasa itu mengganggu. Oke? Jadi kalau tadi si bro, ya saya anggap itu cowok ya. Saya anggap bro ya. Jadi kalau masih muda kok fotonya. Oke ya. Jadi gimana caranya supaya saya mengatasinya? Pertama, rasa tidak percaya diri itu mengganggu gak? Pertama dulu. Ya, oke. Jadi kalau itu kalau itu merasa enggak coach, gue iseng-iseng aja. Kalau kayak kalau gue percaya diri keren nih. Kalau enggak, jika masalah, lu gak akan selesai. You get this point? Ngerti ya? Jadi harus diselesaikan kalau lu harus ada intensitasnya berapa. Kalau 1 sampai 10 nih, mengganggu sampai selevel mana? Oke? Jadi saya nggak tahu nih pertanyaannya dia seberapa mengganggu. Apakah sampai dia kalau mikirin doang deg-degan, atau sampai percaya diri sampai gua mau ngomong sampai gagap, sampai gak bisa keluar suara, atau mikirin doang udah keringat dingin, atau kalau gua lagi ngomong sama Julius, gua matanya nunduk, dan dilihat dia nunduk. Nah, ya kan ini adalah salah satu wujud yang gak percaya diri. Pertanyaan adalah seberapa itu ya. Jadi pertama, jadi Anda harus tahu ganggunya seperti apa. Kalau itu gak ganggu, iseng-iseng aja. Kedua, setelah lu merasa diganggu, pikirkan teman-teman, tulis ya. Itu kenapa saya selalu pegang kertas dan selalu ada tulis. Ya tulis, tulis di atasnya Anda boleh tulis percaya diri, ya boleh tulis percaya diri, terus plus minus ya seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau saya gak percaya diri, apa yang terjadi? Negatifnya. Kalau saya tidak percaya diri, apa yang terjadi? Oke. Yes. Lalu tulisannya sebelah kanan. Kalau saya percaya diri, apa yang akan gua dapetin? Apa yang saya dapatkan? Dan ini gak bisa dipikir teman-teman, bro, itu tolong dicatat. Kenapa? Karena kita catat. Itu mata melihat tulisan, semua otot kita bergerak. Itu akan membuat masuk ke dalam, kita sedang berkomunikasi ke dalam diri kita. Istilahnya adalah pikiran bawah sadar kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Julius yang di dalam diri ini. Oke? Setelah itu,
udah ada plus minusnya teman-teman nih. Teman-teman baru lihat dulu. Ya, baru. Nah, step ketiga adalah setelah tahu plus minusnya kenapa lu mesti percaya diri itu. Step keempat adalah Anda list. Anda list nih. List Anda list apa yang sudah Anda miliki sekarang. yang dimiliki sekarang. Baik. Ya, apa yang Anda miliki sekarang? Apa yang Anda miliki sekarang? Oke? Jadi tentu ya, semuanya pasti positif dong ya. Jadi jangan terus yang negatif, positif. Gua udah miliki, gua sekarang menguasai perpajakan. Wah, berarti nilai plus dong. Orang lain mungkin gak ngerti pajak, lu ngerti pajak misalnya kan. Nah, itu nilai plus. Nah, setelah itu, nah, jadi lu tulis ini apa yang udah lu pikir, apa yang membuat lu percaya diri. Yes, apa yang skill-skill yang udah lu dapat, skill yang sekarang udah dirimu. Yes. Lalu tadi poin keempat ya. Lalu poin selanjutnya adalah kalau gua mau tambah skill nih, skill apa yang bakal gua tambahin? Baik. Jadi kita mengerti dulu kondisi saya sekarang adalah saya punya 5 skill. Oke. Tapi kalau mau tambah, nah, atau pertanyaan gue ganti deh. Kalau apa skill yang membuat gue bisa tambah percaya diri? Nah, Apa skill yang membawa gue tambah percaya diri? Baik. Nah, ini kan nggak ada yang bisa jawab. Ini nggak bisa jawab. Cuma kita doang yang bisa jawab. Diri sendiri. Teman-teman, ini cuma teori teman-teman. Tapi Anda susah banget mempraktekkan ini, saya yakin. Karena saya cuma mempraktekkan ini. Nah, jadi tulisan dulu skill apa lu yang udah punya. Ya, terus kalau lu sudah ngerti, kenapa saya bilang saya jarang membahas yang namanya strategi. Kenapa? Karena strategi itu akan muncul kalau ininya lu benar. Kalau otaknya benar, pikiran lu benar, strategi akan muncul. Ya kan? Yeah. Nah, jadi kalau akarnya kita benerin, udah benar, lu belajar apapun akan lancar. Lu ketemu apapun akan stop. Ya, Juli pernah ngalamin kayak gitu juga. Jadi kalau ininya gak benar, lu mau belajar apapun, lu ketemu orang hebat sekalipun, dia kasih lu semua ilmunya, tapi lu pernah gak dengar orang, bagus gak, Julius? Bagus. Lu dapat apa aja? Bagus aja lah pokoknya lah. Gak masuk jadinya main keblok deh. Betul. Jadi dia nerima, tapi gak bisa diserap. Ada ya orang seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak siap. Dia tidak siap. Jadi kalau ketemu orang seperti itu, bikin dia siap dulu. Ya, jadi kalau nggak percaya, tanyakan dulu, kira-kira dia seperti apa. Nah, setelah itu, baru mulai belajar namanya apa? Cari kembali lagi ya poin awal tadi ya, yaitu upgrade skill. Upgrade skill ya. Misalnya, kalau gua akan lebih pede kalau gua ngomong ada yang dengerin. Berarti gua harus belajar apa? Public speaking. Nah, gua tahu public speaking siapa, ini yang ngajar siapa. Oh, ada biayanya, gua sanggup gak bayar biayanya. Wah, ternyata bisa, gua ikutin. Setelah ikutin, secara tidak langsung, gua dapat satu skill. Kira-kira otak kita nerima gak skill itu? Kira-kira otak kita memberi sinyal gak? Wah, lu sudah tambah satu skill loh. Kira-kira kalau otak kita mengerti bahwa kita tambah skill, otak kita akan nggak meningkatkan kepercayaan diri kita tanpa kita sadari? Mungkin nggak? Mungkin banget, coach. Mungkin banget kita jadi lebih pede jadinya. Yes, sangat simpel kan? Oke lah, sisanya adalah Anda latihan. Betul, memang gak jauh-jauh semua adalah praktis. Ya, jadi kita lagi bahas bagaimana punya mindset yang benar. Itu Anda harus tahu dulu yang tadi ya, 5 skill itu. Jadi Anda harus tahu plus minusnya, terus lu punya skill apa, kalau gua belakang minusnya apa, kalau plusnya apa, terus skill yang gua punya apa, kalau gua mau tambahin skill apa, lu gua cari di mana. Nah, kalau gua mau skill strategi, Anda bisa belajar ke teman-teman lain. Luar biasa itu dia. Baik coach, itu dia. Jadi dari teman kita tadi dari Dance Beta Farm, itu dia cara Anda bagaimana supaya bisa percaya diri. Walaupun orang lain lebih pinternya apa? Oh, pinter finansial. Ya, Bro Dance pinter lebih apa? Jadi masing-masing punya nilai dan punya value-nya. Jadi kalau teman-teman Bro Dance misalnya biar tambah percaya diri, upgrade nih. Saya tambah upgrade ilmu apa ya?
sehingga saya tampil tuh dipercaya diri seperti itu. Jadi kita punya nilai masing-masing. Jadi Bro Dan bisa belajar. Mungkin tadi seperti coach ajarkan, catat. Kalau saya tidak percaya diri, apa yang terjadi? Kalau saya tambah percaya diri, apa dampaknya? Itu bisa menjadi evaluasi yang cukup luar biasa untuk Bro Dan bisa praktekkan seperti itu. Baik Coach, untuk kita menutup sesi kita pada malam hari ini, kita pilih satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah door prize sebesar 50.000 berupa e-money yang akan ditransferkan melalui aplikasi baik itu Dana, OVO, GoPay atau Grab dari audiens. Silakan Coach. Yes. Tadi yang tanya itu aja lah, si Bro Franz itu aja boleh, karena berbicara dengan percaya diri. Beta Farm, baik, oke. Untuk Bro Dan Beta Farm, selamat Anda memenang Bro Dan Beta Farms ya. Saya ketik dulu nih. Yes. Namanya Dance Beta Farm, baik. Ini sesuatu yang banyak orang menghadapi, yes. Ya, teman-teman juga, saya juga mengalami hal yang percaya diri juga. Karena kalau kita gak percaya diri biasanya karena kita kurang skill. Pertama kurang skill, kedua kurang persiapan. Jadi dua ini aja skill kita. Kalau kurang duit, oke lah, itu sudah saya berbicara dengan konglomerat, ya saya baru buka warung, bicara dengan konglomerat yang punya perusahaan. Ya jangan bilang gua lu gak percaya diri, semua juga gak percaya diri kalau ngomong sama ini karena ya, beda. Nah, jadi ini menarik. Saya ingin menceritakan adalah bahwa kadang-kala sama teman kita aja kita suka gak percaya diri. Itu yang bahaya. Nah, kalau lu ngomong bahwa gua kalau ketemu presiden deg-degan, semua juga kalau ketemu presiden deg-degan. Kalau nah, jadi ada memang gak bisa kita pukul rata rasa percaya diri itu gitu kan. Nah, baik. Oke, selamat buat Bro Dan Beta Farm. Silakan Anda DM saya langsung untuk nama, nomor WA, kemudian alamat email Anda untuk saya verifikasi untuk mendapatkan e-money besar 50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi Anda. Dan door prize pada malam hari ini dipersembahkan oleh Gplex Property Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih Coach Suripan atas ilmunya untuk mentransformasi mindset kita supaya kita bisa lebih sukses lagi di online sales tentunya gitu ya. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah join. Terima kasih. Saya ucapkan Coach sukses terus buat karir Coach. Ya, mungkin makin sukses lagi, makin luar biasa lagi ilmunya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi kelas Coach yang lebih intensif ya. Bagi teman-teman yang mau belajar mindset lebih intensif, langsung hubungi Coach Suripan. Baik dari Instagramnya, langsung DM aja. Baik, kalau gitu saya mohon diri, saya kasih mohon diri terlebih dahulu untuk Coach Suripan. Terima kasih. Salam friendly Coach Suripan. Bye. Thank you. Yes, bye. Thank you, Coach. Yes. Baik, teman-teman, itu tadi kita sudah membahas untuk mini coaching series kita, transformasi sales offline menuju sales online. Dari part 2 kita udah belajar productive mindset, productive online sales mindset bersama coach kita Suripan. Nah, besok kita akan ada part ketiga dari mini coaching series kita. Kita akan belajar ke sesi religi untuk kita belajar menghadapi pandemi dengan bersyukur. Ya, malam hari besok jam 7 malam di jam yang sama di live Instagram di akun ini di Friendly Property nomor 1 Indonesia. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan selamat buat pemenang-pemenang door prize pada malam hari ini. Dan pesan saya, tetap produktif, tetap optimis, dan upgrade terus ilmu Anda di masa pandemi ini. Nah, stay at home, jaga jarak, dan patuhi arahan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Salam friendly, terima kasih dan selamat malam.